Kabas, saya Bilqis dari Prodi Arab FIBUI Angkatan 2025. Nah, setelah sempat berhenti sejenak, akhirnya Kabatalks hadir lagi nih teman-teman dengan semangat dan wajah baru. Di episode pertama kita, Stories Behind Achievement. Kalau di season sebelumnya, kita menggali terkait bahasa Arab dari para linguis dan juga para dosen, di season kali ini kita akan menggali cerita, proses dan juga perjuangan di balik pencapaian mahasiswa-mahasiswi Prodi Arab FIBUI. Nah, langsung saja kita manggilkan narasumber kita pada hari ini, Kak Zidni Alvin Kaukabin. Halo teman-teman semua. Nah, oke, apa kabar nih Kak Alvin hari ini? Alhamdulillah sehat. Bilqis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sehat. Oke, boleh perkenalkan diri kepada para penonton? Oke. Makasih buat Bilqis untuk waktunya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Zidni Alvin Kaukabin, biasa dipanggil Alvin. Saya dari Prodi Arab Angkatan 25, sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 2. Begitu aja. Nah, untuk sekarang domisili perlu juga? Perlu, boleh di-spill. Domisili sekarang lagi ada di Depok aja, nggak usah jauh-jauh. Di Kutek. Oke. Di Kutek sekarang. Oke nih, karena kita kan sekarang kita bakal mengulik teman-teman dari orang yang baru aja selesai dari maba eranya kan. Nah, jadi kita coba nih Kak Alvin nih, kan sekarang udah semester 2 ya. Boleh dong kita flashback ke pengalaman dan cerita-cerita di semester 1. Boleh kasih tahu nggak gimana reaksi awal pas keterima Prodi Arab FIBUI ini? Oke, reaksi awal ketika memang gua masuk ya. Iya, betul. Belum masuk berarti, keterima dulu. Keterima di Prodi Arab FIBUI. Mungkin awalnya ketika gue keterima di Prodi Arab ini, jujur senang, bahagia, gitu, excited. Karena apa? Karena ketika gue masuk ke Prodi Arab ini adalah hasil upaya ketolak di mana-mana. Gimana maksudnya? Jadi awalnya gue masuk di Prodi Arab ini lewat jalur mandiri, Kak. Ibarat ada 3 jalur kan, pertama SNBP, SNBT, terus mandiri. Nah, gue udah sampai kayak titik hampir hopeless lah. Tapi UI membangkitkan semangat gue lagi. Asik. Di mana tuh? Di Arab lagi ya? Enggak. Jadi oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi awalnya memang SNBP masuk eligible kan. Di situ bisa dikategorikan lumayan. Nah, di situ saya ngambil jurusan memang fokus awalnya ke sosum. Ke sosum. Padahal saya ini adalah orang saintek, IPA. Ya, jadi di MA dulu ada jurusan IPA sama IPS. Nah, saya ngambilnya jurusan IPA di situ. Dapatlah eligible, tapi saya pengen masuknya ke jurusan sosum karena ternyata passion saya setelah 3 tahun belajar di MA bukan di situ. Tapi di sosumnya. Jadi pilihan pertama awal saya konsultasi itu ngambil ilmu pemerintahan. Dan fun fact-nya bukan di mana tuh? Aduh, di mana ya? Spill dong. Awalnya saya tuh Praslov University saya di UGMK. Gajah Mada Yogyakarta ya. Ya, Kampus Yogyakarta yang terkenal dengan segala macam budayanya. Sebenarnya UI juga banyak budaya. Oke. Pengen masuk ke ilmu pemerintahan UGM, tapi ketika itu mikir juga sekolah domisili kan ada di Jabodetabek, dekat tuh di daerah sini. Nah, jadi ada yang nyaranin kenapa lo nggak ngambil geofisika aja tapi di UI. Nah, karena memang di situ masih satu domisili sama sekolah. Oke. Nah, terus gue jadi pikiran, oke, bener juga ya. Dan ternyata nilai-nilai di Saintek juga lumayan. Dan akhirnya gue ke-distract di sana. Buat pelajaran nih. Jadi kalau kita mau masuk kampus atau kita mau ngambil jurusan yang ada di universitas itu sesuaikan dengan passion kita. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita miliki ketika kita enter atau ketika kita SMA. Karena kuliah itu adalah meneruskan, melanjutkan dan mengembangkan, bukan untuk mengulang lagi dari awal, gitu guys ya. Oke, jadi memang pada awalnya ketika gue dapet distrakan itu gue terpengaruh. Nah, ini sebagai pelajaran, kalian jangan mau ketika dipengaruhi sama orang gitu ya. Kalian udah harus punya prinsip. Ngambil dari based on my experience gitu kan, karena memang ada kesalahan di situ. Akhirnya gue pilihan pertamanya adalah geofisika, yang keduanya itu adalah ilmu pemerintahan. SNBP SNBP. Sampai akhirnya udah sadar tuh. Dari situ kelihatan SNBP
pilihan pertama UI, pilihan keduanya UGM. Nah di situ Logisnya udah mulai nggak logis sebenarnya. pemikirannya Kalau udah dipikir-pikir kok udah nggak mulai logis. Iya, karena aduh nyesel juga ya. Ini kemungkinan keterima paling 30% lah. Selebihnya itu 70% ya serahkan kepada Allah gitu. Jadi ya memang finally gue keluar hasilnya gitu dan akhirnya ketolak. Dapat cinta merah gitu. SNBT lanjut dong. Oke, dari adanya itu gue belajar gitu. Belajar kalau semisal perhitungan itu harus benar-benar dihitungkan secara matang. Nah, mulai dari situ kita konsul untuk ngambil jurusan, mengambil jurusan saran. Saya minat ke soshum, Bu. Saya mau ngambil apa? Gua konsultasi ke BK. Nah, kemudian BK yang bilang, masuk aja lah ke jurusan sosum tapi yang masih logis, yang masih linear sama yang kamu pelajari apa itu? Sastra Arab. masuk tuh, mengenal dunia sastra Arab. Nah, sastra Arab tapi sastra Arab mana gitu, masih belum spesifikasi. Tapi udah ada gambaran, oh ternyata sastra Arab juga masih mencakup banyak humaniora gitu. Nah, akhirnya ketika itu gue ngambil sastra Arab tapi masih jurusannya sastra Arab tapi universitasnya di UGM. Masih di Jogja itu ya? Masih di Jogja. Kemudian ngambil lah SNBT. Nah, di situ yang tadi gue bilang ternyata belajar itu bukan hanya membutuhkan kita aja yang produktif, guys. Ternyata lingkungan juga harus suportif. Karena ketika memang membuat lingkungan suportif itu harus digabungkan dengan orang-orang yang produktif. Lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung itu. Kita percuma kalau kita punya otak yang visioner, kita punya pemikiran yang benar-benar tahu kita mau membawa suatu kelompok itu kemana, diri kita mau kemana ke depannya yang lebih baik. Tapi ketika lingkungan itu gak mendukung itu percuma. Jadi ketika di MA ini gue menemukan lingkungan yang suportif dan juga merasa produktif. Tapi di situ ada satu kesalahan yang menurut gue bisa diambil pelajaran. Nah, ketika itu selesai belajar, selesai semuanya, bimbel udah dilewati. Ketika ujian di H-1 terlalu capek. Jadi bukannya istirahat tapi malah bukan kecapean. istirahat, malah kecapean. Nah, jadi ketika kalian udah mau masuk ke TBK, berhenti aja. Selama 2 hari itu kalian refreshing, healing. Jadi lebih banyak menyenangkan diri sendiri gitu. Untuk bisa menyambut yang pusing-pusing ria. Apa itu UTBK? Jadi selain mempersiapkan otak juga harus mempersiapkan fisik dan mental ya. Itu sebenarnya fisik dan mental gitu masuknya itu. Ketika kita fisiknya udah siap, fisiknya sehat tapi mentalnya down, ketika masuk ke UTBK itu bubar semuanya. Nah, dan hasilnya keluar masih mendapat nilai setara lagi. Nah, masih mencoba lagi di UTBK, akhirnya gagal. Udah 2 kegagalan nih, Kak. Mengambil kesimpulan bahwa perjuangan itu memang harus berlanjut gitu. Kapal harus terus berjalan walaupun nahkodanya udah nggak ada. Jadi bagaimana cara kita mengarahkan kapal tersebut menuju pelabuhan yang kita inginkan. Nah, jadi selanjutnya Mandiri gue dong. mencoba jalur terakhir yaitu mandiri, bukan mandi sendiri tapi memang mandiri. Nah, di situ gue mulai searching tentang jalur apa aja sih mandiri ini. Banyak banget ternyata dari berbagai macam kampus. Di situ ada Brawijaya, kemudian ada juga Unsud, ada lagi UNS, Unair, banyak dari semua kampus yang menurut orang itu adalah top 10 dan semua kampus yang menurut orang itu logis untuk kita masukin dan impian setiap orang masing-masing ya. Dan jujur di situ, oke, di sini UI itu ada open kuota PPKB. Ya, jadi PPKB ini masuknya kita mempersiapkan esai. Setelah esai selesai, kemudian kita setorkan, didorong dengan nilai rapot. Nah, kemudian ada sertifikat tertentu gitu. Nah, fun fact-nya ketika memang bikin esai ini kan yang lain pada bimbingan ya kan? Iya betul, kebanyakan Pada bimbingan. Revisi. Nah, ini mungkin nggak tahu memang qadarullah buat masuk UI atau gimana gitu ya. Cuma sehari doang langsung masuk gitu kan. Oh, jadi Calvin Gitu. ini bikin esai PPKB sehari doang. Iya, sehari doang. Sehari doang. Dan revisi langsung jadi kirimin. Dan apa gara-gara dikejar deadline juga nggak tahu itu kan, karena mepet itu waktunya. Dan akhirnya keputusan PPKB keluar, pengumuman keluar. Nah, akhirnya terima lah. Alhamdulillah Terima di UI, Universitas Indonesia Prodi Sastra. Oke teman-teman, kita udah tahu nih ya background dari narasumber kita nih Kak Alvin. Bahkan plot twist ya, sebenarnya Sastra Rapu ini bukan first love Kak Alvin, tapi alhamdulillah
keterima lolos di jalur PPKB. PPKB, betul. Kita switch nih ke topik selanjutnya, yakni kehidupan kampus dan akademik, teman-teman. Udah ngelaluin masa-masa maba, boleh kasih tau dong semester 1 kemarin tuh belajar apa aja sih? Oke, di semester 1 itu mungkin lebih banyak mempelajari pondasi awal ya mungkin. Karena kita memang di Prodi Sastra Arab UI ini lebih ke arah nanti bukan spesifikasinya bukan menjadi sastrawan, tapi bagaimana cara kita mempelajari ilmu yang ada di situ menjadi diri kita sendiri. Contohnya, pernah tuh kan ngobrol sama alumni yang udah lulus. Sebenarnya kuliah itu adalah tukar pikiran. Jadi antara dosen dengan kita adalah berdiskusi, menyatukan perspektif. Kalau misal yang ada yang nggak sama, nanti kita obrolkan secara baik-baik, tapi di kelas. Biar ketemu Diskusi titik terbuka. tengahnya. Nah, oke, biar bertemu dengan titik tengahnya nanti sih. Oke, jadi banyak mata pelajaran yang bisa didiskusikan di situ. Contohnya kayak dinamika masyarakat Arab, yaitu membahas sejarah yang terjadi di Arab ini. Kemudian ada dinamika peradaban Arab. Nah, kemudian juga ada yang basically yang harus dipelajari oleh Arab itu ya at least lu belajar bahasa Arab lah. Nah, Betul. jadi bahasa Arab di sini tuh ada 3. Ada bahasa Arab mendengar, melihat, sama berbicara. Melihat, mendengar, berbicara, sama Menulis. Itu ada 3. Nah, kemudian buat pelajaran yang selanjutnya ada juga telaah teks. Telaah teks Arab. Nanti kalian menelaah teks di situ posisinya jadi apa? Ibarat kalau bahasa anak pondoknya di situ jadi mubtada, khobar, atau jadi maf'ul, fa'il. Kalau di Inggris grammar gitu ya kak? Yes, grammar. Di situ jadi grammarnya. Jadi kalian menelaah teksnya tersebut, memahami artinya, posisinya jadi apa, kedudukannya. Nah, kemudian juga di situ ada kajian linguistik Arab. Kajian linguistik. Jadi mungkin yang sebagian di universitas yang ada prodi sastra Arab tapi nggak ada jurusannya, nggak ada matkulnya, yaitu kajian linguistik Arab. Nah, jadi di sini sebenarnya spesifikasi kajian linguistik Arab ini adalah membahas segi Arab tapi dari sudut pandang Barat. Wow. Gimana tuh? Jadi di situ tuh ada fonologi ada, kemudian ada sintaksis, kemudian ada morfologi. Nah, secara simpel fonologi adalah ilmu aswad. Ilmu aswad itu yang mempelajari tentang bunyi kan. Jadi ada sin sama sin. Nah, bedanya apa? Bedanya jadi memang dari cara pengucapannya itu gimana, kemudian nanti ketika masuk ke hurufnya itu gimana. Sin sama sin kan beda. Makharijul hurufnya keluarnya itu dari mana. Kemudian juga ada ilmu morfologi. Morfologi ini mungkin dia membahas tentang morfologi itu nahwu atau sorof ya. Bentar. Kemungkinan morfologi itu ke arah sorof. Nah, sorof. Nah, di situ belajar tentang cara kita perubahan kata. Misal kataba yaktubu jadi kitabah. Ya. Kenapa tuh bisa berubah? Kenapa bisa gitu berubah? ya? Nanti itu di situ dibahas, di situ di morfologi dan yang lain-lain. Nah, segi linguistik Arab ini tapi mereka itu membahas dari segi pandangnya orang Barat, melihat perubahan kata ini. Yang jadi spesifikasi di sastra Arab UI ini, dia itu lebih bagus daripada yang lain karena memang memiliki spesifikasi di kajian linguistik Arab ini yang nggak dimiliki oleh prodi Arab di universitas yang lainnya. Dari banyaknya matkul itu tuh favoritnya yang mana? Oke, untuk yang favorit mungkin lebih favorit di sejauh ini mungkin lebih favorit di MPK Agama. Enggak. Iya. MPK Agama. Matkul wajib ya? Enggak, itu kan bukan termasuk yang ada di prodi Arab Iya. doang. Ini kan semua fakultas gitu kan. MPK Agama ada, itu matkul MPK Agama. Ada juga yang favorit mungkin di dinamika masyarakat Arab. Dinamika masyarakat Arab. Iya. Kenapa tuh? Ya karena di dinamika masyarakat Arab ini dia membahas sejarah-sejarah yang ada di Islam sendiri, bagaimana cara dia berkembang, terus bagaimana cara dia menaklukkan kota Arab gitu. Islam itu bisa tersebar di Arab itu bagaimana ceritanya? Ya dari dinasti Abbasiyah, dari dinasti Umayyad, terus pindah ke dinasti Abbasiyah, dan jadi banyak banget lah sejarah yang bisa dibahas di situ. Secara spesifikasinya kita belajar bukan dari kacamata
orang yang memang awam, karena dosen-dosen kita di sini tuh orang-orang yang memang berkualitas. Memang ahli di Memang bidangnya ahli di masing-masing bidangnya ya. masing-masing. Karena tadi yang awal dibilang, sebenarnya kita di Prodi Arab ini bukan kuliah mendengarkan dari satu perspektif, tapi kita bertukar perspektif, bertukar pandangan untuk bisa menyatukan pandangan kita tentang mata kuliah yang sedang kita pelajari, kayak gitu kan. Oke teman-teman, kita udah ngegali banyak terkait mata kuliah di Prodi Arab. Boleh nggak nih Kak Alvin dikasih tahu di Prodi Arab itu kuliahnya sesibuk apa sih? Kak Alvin sendiri ini tim kupu-kupu, kuliah pulang atau kura-kura, kuliah rapat? Kura-kura apa kuliah apa ya? Sebenarnya waktu semester 1 ya? Iya, waktu semester 1 kemarin sibuk apa? Semester 1 tuh gak terlalu sibuk banget sih Kak. Mungkin lebih banyak kayak mengenal dunia kampus, adaptasi dan ikut beberapa organisasi. Dibilang kura-kura mungkin gak terlalu kura-kura, dibilang kupu-kupu juga enggak, Di mungkin tengah-tengah. tengah-tengah gitu ya. Tapi bisa dikatakan ya kura-kura dikit lah. Kura-kura tapi dikit, masih mini gitu lah. Ya jadi waktu semester 1 lebih banyak kegiatan itu mulai dari tingkat universitasnya sendiri, karena memang sukanya di bidang sosmas gitu ya kan, sosial masyarakat yang berbaur juga dengan masyarakat. Nah jadi ada tuh satu program di UI sendiri, itu ada rumah belajar. Nah rumah belajar di situ kita belajar untuk mengajarkan anak-anak yang bisa dibilang ekonominya menengah ke bawah di Depok ini untuk diberikan pelajaran tambahan di luar kelas sekolah mereka datang ke sini di Puskiwa, kemudian kita ajarkan materi dan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan nanti di situ mereka mulai tuh belajar sama kakak-kakaknya, bertukar wawasan. Nah kemudian untuk tingkat fakultasnya mungkin belum join apa-apa Kak, semester 1 hanya mengenal dunia Arab itu kayak gimana. Masih adaptasi. Cara kita gimana sih biar jadi mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang teladan gitu. Mau nyesuaiin dinamika belajarnya ya. Menyesuaikan dulu dinamika belajar yang ada di dunia kampus itu gimana. Masih banyak meraba-raba. Nah, sampai akhirnya ikut beberapa kepanitiaan kayak di sini itu ada di FIB-nya sendiri itu ada Olimbu, itu Olimpiade Budaya kan di situ ada jadi staff di situ, staff logistik, mulai mengenal ternyata sistem kerja di dunia kampus itu kayak gini, apalagi di fakultasnya. Hektik tapi asik. Hektik tapi asik ya berarti. Oke. Pengalaman Kak Alvin di semester 1 itu cukup sibuk. Aku mau nanya nih, karena Kak Alvin itu bukan first love-nya bukan di sasaran UI. Yes. Betah atau enggak Kak? Betah. Betah. Kalau betah Betah. kan berarti karena lingkungannya dong. Bener Ya. nggak? Boleh nggak Ya. diceritain lingkungan di Prodi Arab FIBU itu gimana sih Kak? Mungkin lingkungan di Prodi Arab sendiri itu sangat mendukung guys. Jadi kalian yang memang dari awalnya itu belum bisa skill bahasa Arab, nanti masuk ke sini tuh ada yang namanya Arabic Club. Ada Arabic Club. Arabic Club itu yang ngajarin suhu-suhu semua guys. Wah. Semua kumlot semua lagi. Aduh. Bahkan IPK tertinggi di FIBUI. Dipegang sama yang ngajar Arabic Club. Gitu. Betul. Iya sih. Iya bener, Iya betul. kan? Masya Allah. IPK tertinggi. Oh iya bener. Iya. Bener. Terus juga ini kan kita itu di awal tuh kita dikelompokkan kan, ada yang mungkin dari pesantren yang mungkin bahasa Arabnya udah lumayan belajar banyak, ada yang dari MAN yang ada pelajaran bahasa Arabnya secara dasar, ada juga mereka yang dari SMA dan SMK yang nggak dapat mata pelajaran Arab di masa SMA-nya dulu. Tapi pas kita masuk Prodi Arab Yes. itu dibimbing lagi kan sama Arabic Club dan juga lingkungannya yang suportif kan Kak? Betul. Karena di Arab sendiri ini sistemnya adalah kekeluargaan. Kekeluargaan yang merangkul satu sama lain, bukan persaingan. Jadi orang yang pinter itu ngangkat orang yang masih biasa. Jadi biar nanti Saling kita membantu ya? saling membantu, saling mensupport. Makanya tadi lingkungan yang produktif adalah lingkungan yang suportif untuk mendukung satu sama lain berkembang lebih baik. Gitu guys. Lingkungan belajarnya juga oke jadi. So far so good sih. Oke. Bagus. Oke, berarti lingkungannya oke ya Kak? Oke banget. Apalagi nih teman-teman yang sekarang yang dulunya maba. Gimana tuh Nah, teman-teman yang Prodi dulunya Arab maba, nih? pada udah jadi orang tua Kak. Dalam artian Masya Allah. mereka tuh sekarang udah jadi pejabat di masing-masing organisasinya mereka ya. Ya. Oh.
Contohnya nih yang sekarang ngurusin Ika Batlox ini nih. Aduh. Itu dari angkatan 25 juga Angkatan sebenarnya. 25 juga. Dari Wow. angkatan 25 juga sebenarnya. Yang dulunya maba kita bareng masuk, main futsalan bareng. Udah megang Ika Batlox sekarang. Lu siapa ya? Nah, Kalau ini Kak, kalau lingkungan belajar gimana? Apalagi kalau misal mau UTS atau UAS gimana tuh? kan belajarnya sama Anda ya. Mohon maaf. Iya nih. Mohon Boleh maaf. di spill gak Mohon maaf tuh? nih. Gimana nih lingkungan Oke. belajarnya? Lingkungan Biar belajarnya- teman-teman pada tahu nih. Lingkungan belajar selama di Prodi Sastra ini tadi mendukung banget, banget. Apalagi ketika mendekati UTS gitu kan, ketika mendekati PAS sama PTS itu sangat-sangat mendukung Kak. Tiba-tiba nih gue yang nggak pernah belajar diajakin belajar, diajakin nongkrong gitu kan ya. Nah dalam artian kita tuh sebenarnya pengen tumbuh lebih baik gitu. Asik. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya Prodi Arab ini menemukan solusinya. Jadi mereka secara nggak langsung mereka terklasifikasi ke kelompoknya masing-masing gitu kan. Jadi orang yang memang pengen belajar langsung nemu kelompoknya yang sesuai dengan frekuensi mereka. Bikin satu circle langsung gitu kan. Gimana tuh? Yang kayak ya udahlah kita punya circle yang memang bahasnya tentang pelajaran A. Memang ada satu orang yang memang di situ jadi gurunya. Benar-benar kayak ngajarin mereka nyampe paham. Jadi kan orang-orang yang pintar langsung terplot masing-masing ke circle masing-masing. Nah, ketika memang mendukung lingkungan kayak gini, impactnya apa buat kita? Akhirnya kita menemukan lingkungan belajar yang bagus. Nilai kita juga di awal juga rata-rata bagus kan, gitu. Nah, makanya circle belajar ini perlu. Tapi ketika circle pertemanan yang mengganggu kesenjangan sosial, saya klarifikasi itu nggak perlu. Kita bisa berteman dengan siapapun itu kan. Tapi ketika kita belajar dan yang lain-lain, kita harus menemukan orang yang memang mendukung kita untuk lebih baik, gitu. Sepakat nggak? Sepakat. Dan juga kalau yang aku lihat nih teman-teman, dalam satu kelompok belajar itu misal si A jago di sejarah, nah dia jago di bahasa, dan mereka tuh jadinya saling melengkapi satu sama lain. Betul. Apa yang Kak Alvin rasakan sebelum menjadi mahasiswa Prodi Arab dan setelah menjadi mahasiswa Prodi Arab? Apakah ada perubahan di diri Kak Alvin yang Kak Alvin rasakan atau sama aja? Alhamdulillah Nabi khair. Nah, ini salah satunya. Bisa pakai bahasa Arab gitu. Masya Allah. Enggak, selain itu pengalaman yang menurut saya berharga itu ketika bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang solid, teman-teman yang memang mendukung untuk kita visioner ke depannya. Jadi kita punya misinya masing-masing itu. Ketika belum masuk ke Prodi Sastra Arab, ketika kita belum masuk ke dunia universitas, kita hanya memandang kalau misal masa depan hanya sebatas ketika kita kerja, kita menjadi sukses, kemudian kita bisa menafkahi orang tua dan membahagiakan orang terdekat. Namun ketika kita masuk ke dunia kampus ini kan, kita tuh belajar kalau misal memang ternyata untuk menempuh itu semua perjalanan kita punya jalurnya masing-masing. Jadi ketika masih di luar kampus, kita cuma punya visi kita menjadi A, B, C, belum menemukan jalannya. Tapi ketika masuk di universitas, kita udah mulai menemukan jalannya. Oke lah, ketika paham bahasa Arab, apakah aman di Prodi Sastra Arab? Tentu saja kita bisa ngomong jawabannya aman. Terus bagaimana dengan orang yang nggak paham dengan bahasa Arab? Mereka mau jadi apa? Ya itu makanya kita masuk di universitas untuk menemukan jalan kita masing-masing. Sukses dengan caranya masing-masing. Toh nanti dia masuk di Prodi Arab atau dia masuk di Prodi apapun itu, skill awal dia tentu saja Arab hanya menjadi penunjang, tapi yang nggak bisa Arab masih bisa belajar. Tapi tetap dia punya jalan mereka masing-masing untuk menjadi orang sukses ke depannya, gitu kan. Nah, contohnya nih, saya punya teman dia lulusan SMK, masuk di Arab ini. Nah, dia dalam segi bahasa Arab bisa dibilang cukup ketinggalan dengan yang lain. Masih belajar tapi dalam ya? bidang administrasi dia bisa. Nah, itu kan jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi yang dikatakan cara kita menempuh kesuksesan menggunakan jalan masing-masing kan. Nah, apalagi orang yang udah bisa Arab, harusnya dia memaksimalkan skill Arabnya dia dengan mengajarkan orang lain agar ilmu itu nggak lupa kayak gitu. Ilmu itu nggak dilupakan dia dengan cara dia mengajarkan kepada orang lain gitu. Atau nanti ketika kedepannya dia udah punya skill Arab, misal dia mau jadi duta besar, misal dia juga mau jadi penerjemah, dia juga bisa menjadi bagian-bagian penting di pemerintahan, di Kemenang dan yang lain-lain gitu loh. Jadi prospeknya itu sebenarnya wah cerah gitu. Amin. Secerah jaket kuning ya? Secerah makara FIB kita ya. Oke, jadi kalau boleh nih Kak Alvin, dari rating 1 sampai 10, seberapa senang menjadi maba sastra Arab FIB UI? Rating 1 sampai 10, lebih bisa nggak nih? boleh. Lebih bisa nggak nih? Jadi mahasiswa FIB ya, gue sastra, gue bangga gitu ya. Sebenarnya kalau 1 sampai 10 sih. 10. Bahkan kalau bisa lebih gue bisa ngasih 100 bisa. Wow. Karena memang aduh. Kita lihat kalau memang di sastra sendiri kita itu berbudaya, sangat menghargai perbedaan. Dan sangat beragam, betul. Karena adanya sangat beragam ini, dunia masyarakat kecil itu bisa kita lihat di sini. Mereka suka dengan ABC, dengan berbagai macam keunikan mereka masing-masing. Tapi kita bisa menghargai mereka. Ketika terjun di masyarakat akan lebih gampang kita. Jadi nilai saling menghargai ada di sosial media. Di mana? Di FIB. Oke, teman-teman kita udah ngobrol banyak nih ya dengan Kak Alvin, dari latar belakang Kak Alvin, dunia di Prodi Arab gimana, pengalaman saat maba, mata kuliah, bahkan sampai sekarang nih perubahan setelah jadi mahasiswa itu gimana. Nah, kita mau lanjut ke sesi berikutnya yang lebih asik, yakni sesi games. Jadi di sini, Waduh, ada games di sini. Ika Batlox mengadakan games nih teman-teman. Ada 3 games. Yang pertama itu ada True or False, yang kedua Disordered, dan yang terakhir itu ada cukup ini sih, mention unpopular opinion terkait prodi kita. Kita mulai dulu ke yang True or False. Jadi ini bisa lihat nih. Nah, ini
kalau misalnya pernyataannya, iya kalau dipencet bunyi ya. Nah, kalau misalnya pernyataan yang aku mention itu benar, cukup bilang true, tapi nggak usah Oke. pencet. Tapi kalau false, gitu, oke bisa ya? Oke, kita masuk ke sesi true or false terkait prodi Arab. Pernyataan pertama, true or false. Apakah untuk menjadi mahasiswa sastra Arab FIB UI itu wajib beragama Islam? Wajib beragama Islam. Gak bunyi. Oke, false. Kenapa False, tuh? kayaknya false. Karena sebenarnya di prodi sastra Arab sendiri ini bukan mempelajari sastra Islam ya. Karena sastra Arab namanya aja sastra Arab. Sastra Arab. Tapi mungkin kalau dikatakan apakah mahasiswa sastra Arab mayoritas beragama Islam, saya membenarkan. Itu true. Tapi kalau misal harus beragama Islam itu enggak. Kita terbuka untuk Kita terbuka siapapun ya. untuk siapapun dan kita sebenarnya mempelajari sastranya, sejarah Arabnya. Tapi yang dibahas yang di Arab juga bukan tentu Islam juga. Ada kok Perang Salih, ada kok banyak yang membahas tentang sejarah-sejarah bagaimana kok Islam masuk, bagaimana agama Kristen itu berlawanan dengan Islam. Jadi sejarah-sejarah yang ada di sastra Arab ini spesifikasinya bukan hanya di Islam. Kita membahas sejarah Islam dan juga non-Islamnya juga. Gitu. Berarti memang general ya, general. Dan juga kajian linguistik Arab sendiri yang tadi memang unik di antara yang lain, dia juga mempelajari dari sudut pandang orang Barat, bukan dari segi pandang orang-orang yang Islam. Kalau segi pandang orang Islam, kita bisa mengatakan kita belajar kitab dulu nanti, kitab kuning klasik. Oke, contohnya, ya mungkin nanti kita bakal belajar kitabnya Alfiyah. Kita bakal belajar kitabnya yang di bawahnya lagi ada Amsilat Tasrifiyah. Dan kemudian ada kitab-kitab yang lain. Nah, kalau kita ngelihat sastra Arab mayoritas Islam ya, tapi kalau misalnya wajib Islam itu enggak. Itu enggak. Jadi sastra Arab itu terbuka untuk siapapun kalian yang mau Betul. belajar baik bahasa maupun dinamika budaya Arab ya. Betul, dinamika budaya Arab. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Apakah benar atau salah, true or false? Sebelum masuk sastra Arab UI, wajib bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab nggak ya? Ini kayaknya rada gimana gitu, dipencet langsung ditekan, harus ditekan dulu biar bunyi. Kenapa tuh? False, Kenapa Kak. salah? Oke, salah. Jadi mahasiswa sastra Arab yang masuk di Arab nggak harus bisa bahasa Arab secara mumpuni, minimal dia suka. Saya mengutip perkataan di dalam kitab Akhlaqul Barin gini, almarhum ma'aman ahab. Orang itu bersama sesuatu yang dicintainya. Jadi dia tuh harus suka dulu. Lu milih sastra Arab gak mungkin sekojong-kojong pencet terus masuk, itu nggak pasti ada alasan kenapa dia pertimbangan minimal. Oh ya, gue pernah belajar bahasa Arab. Nah itu aja udah yang dimasukkan dalam hubbu, cinta. Nah gitu kan. Orang ketika udah masuk di sastra Arab ini nggak harus bisa bahasa Arab karena kita memfasilitasi dari prodi sastra Arab sendiri. Tentu banyak teman-teman dari kita juga, teman-teman gue sendiri itu yang kayak skill bahasa Arabnya itu bisa dikatakan minim. Tapi masuk di prodi Arab ini kita bimbing. Lewat apa? Arabic Club tadi. Benar-benar yang membuat Arabic Club ini nih, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, benar-benar Kita sangat berterima kasih Nah, pada terima kasih ya sama Arabic Club ini udah membantu maba-maba untuk bisa survive di dunia Betul sastra banget. Arab ini sendiri gitu. Nah, tadi sebenarnya skill mereka ketika masuk di universitas gak terkungkung di prodinya doang kan. Mereka tuh masih bisa belajar yang lainnya di prodi sastra Arab. Mungkin mereka ada yang minat dengan sejarahnya, ada yang minat dengan matkul umum yang ada di FIB-nya, atau nanti bahkan penjurusan ketika di semester 3 dan seterusnya mereka udah mulai nyaman dengan Arab, kemudian dia pengen ngambil yang lainnya, itu bisa. Jadi nanti juga ada fokus minatnya masing-masing ya. Minatnya masing-masing. Gak harus terkungkung di prodi Arabnya sendiri. Tapi almarhum ma'aman ahab dia harus suka dulu di prodi Arabnya. Harus nyaman dulu di prodi Arabnya. Nanti dia bisa berkembang menggunakan cara dia masing-masing. Sukses ibaratnya Kak, kita tahu nggak Trans Jawa? Apa tuh? Nah, Trans Jawa. Kita pakai filosofi Trans Jawa. Ketika jalur Pantura macet, karena jalur yang muter-muter, ada jalur tol. Nah, tapi ketika memang jalur tol itu juga penuh karena memang banyak yang suka. Ibarat kakaknya masuk hukum. Nah, kakaknya masuk hukum, ketolak di hukum. Iya. Akan menjadi apa di hukum nanti? Berarti kan itu kalau kita masuk hukum itu akan lewat jalur tol, lewat jalur tol. Tapi bisa juga lewat yang lainnya. Masih ada jalur yang lain untuk menuju Roma kan? Kita masih bisa lewat Pantura. Nah, Pantura ini walaupun jalurnya lebih lama daripada jalur tol, pasti akan sampai. Yang penting sampai ke tujuan akhir. Prosesnya lebih lama. Oke. Kita menghargai proses. Jadi apapun yang nanti diterima di prodi sastra Arab ini semuanya itu baik. Bagaimana cara kita menerimanya? Atau nanti masih ada S2, masih ada S3 untuk bisa sukses ke depannya. Tapi jangan jadikan Arab ini sebagai back burner ya guys. Karena Arab ini sebenarnya bagus banget. Betul. Bagus banget. Kita bisa belajar semuanya di Arab ini guys. Gitu. Oke, jadi teman-teman buat kalian yang mau masuk prodi sastra Arab, apakah wajib bisa bahasa Arab? Enggak ya. Tadi ingat kuncinya itu setidaknya kalian suka atau minat terkait bahasa Arab ataupun dunia Arab. Betul. Oke. Pernyataan terakhir dari sesi true or false. Apa iya lulus sastra Arab FIB UI cuma bisa jadi ustadz dan ustazah? Bunyi kan false. Salah besar ya? Salah besar. Salah besar. Yang tadi dikatakan, masuk ke di universitas adalah mengembangkan, oke? Bukan mengulang, itu benar. Tapi ketika ada yang memang bukan passionnya dia masuk ke sastra Arab, dia harus punya skill lebih di antara yang lainnya. Baik dalam segi administrasi, dalam segi public speaking, dalam segi kemudian manajemen time. Dia benar-benar beda dari yang lain sehingga dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Itu yang dimaksudkan. Apakah jadi ustadz dan ustazah? Enggak, karena memang tentunya di prodi Arab ini prospeknya itu luas dan menyediakan banyak jalur untuk prospek itu. Bisa jadi dubes, bisa jadi penerjemah Kak. Yang masuk ke PT Antam juga ada, masih juga ada. Jadi bagaimana cara dia masuk dengan passion dia? Kuliah ini hanya menyediakan wadah untuk dia belajar. Tapi ketika
dia mau meramunya itu menjadi sirup, dia mau meramunya itu menjadi es buah yang berwarna-warni, itu tergantung dia sendiri. Oh, aku juga setuju banget sih guys sama pernyataan ini, karena juga kalau kita lihat sekarang bahkan katik-katik kita lagi ada yang magang ya, Betul, magang di magangnya, Jeddah, Masya Allah. magang di Arab Ya Allah. Saudi, ada yang di KBRI, KJRI, bahkan Ada ada yang juga yang magang ada yang ke di Jepang, ada juga yang magang di DPR, beragam banget ya teman-teman. Beragam Jadi siapapun bisa jadi apapun di sini. Betul itu Kak. Oke, untuk games True or False kita udah menamatkan games ini. Kita mau lanjut ke game selanjutnya, ada This or That. Jadi nanti aku kasih 2 pilihan, kamu cukup pilih nih, prefer yang mana nih, gitu ya. Oke, This or That yang pertama, pilih kelas jam 8 pagi sampai jam 12 siang atau jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jam 1 siang atau jam 8 sampai jam 1 ya tadi ya? Yang pertama pagi sampai sore, yang kedua yang pertama pagi sampai siang, sorry, yang kedua dari siang sampai sore. Mending pagi sampai siang. Kenapa tuh? Karena gimana ya? Sama ini kalau jadi ada yang pernah mengatakan ini, katanya orang tuh belajar dari pagi sampai siang itu dia masih bisa fokusnya bekerja secara 90% ke atas, bahkan mendekati 100%. Tapi ketika dia udah lebih dari jam 12, dia akan mengalami burnout, bosan. Karena dia bosan. Konsentrasi dia akan berkurang. Jadi lebih banyak fokus di pagi. Kenapa saya memilih pagi? Karena otak kita tuh masih fresh. Riset mengatakan bahwasanya otak yang tidur itu bukan otak yang tenggelam, tapi otak yang tertutup. Dalam artian tertutup itu kita masih bisa membukanya sewaktu-waktu. Nah, ketika kita bangun dari tertutupnya otak, otomatis yang tutup dibuka akan lebih fresh. Oh, jadi lebih fresh ya? Betul. Jadinya makanya kenapa milih jam 8 sampai siang, karena di situ kondisi otak mungkin lebih stabil daripada yang udah sore dan dari siang ke sore gitu sih kan. Oke. This or That yang kedua nih, Calvin nih, pilih lomba atau organisasi? Organisasi atau lomba? Akademik gak ada ya? Pilihan akademik ya? Lomba atau organisasi? Pilih salah satu. Lomba atau organisasi? Lomba sih Kak. Lomba. Kenapa saya pilih lomba? Karena selama ini ketika join di organisasi, nah ini sebenarnya bisa diambil pelajarannya guys ya. Ketika kalian jadi mahasiswa baru, ketika kalian mengenal dunia kampus, kalian harus menyesuaikan diri dulu dalam segi akademik. Akademiknya udah aman, kalian join organisasi yang sesuai dengan latar belakang kalian, yang sesuai dengan kemampuan dan bakat kalian. Oke, kalian bisa beralibi atau beralasan dengan kayak gini. Gue pengen masuk ke organisasi ini, nanti gue belajar di situ. Oke, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalian memilih organisasi yang mengembangkan minat dan bakat kalian. Karena itu di situ kalian mengerjakannya akan lebih baik, lebih fun, dan juga lebih enjoy. Nah, SFC singkatan kan? Apa tuh? Santai, fun, and chill gitu. Oke, SFC guys, santai, guys, fun, and chill. Oke. Nah, This or That yang terakhir nih Kak. Oke. Pilih kuliahnya santai, tapi nilainya aman. Atau kuliahnya sibuk banyak kegiatan, tapi nilainya pas-pasan. Kuliah santai tapi Nilai aman. Atau kuliahnya sibuk banyak kegiatan, tapi nilainya pas-pasan. Kuliah sibuk tapi nilai aman ada nggak? Nggak ada ya. Jadi lebih enak mungkin kuliah santai tapi akademik aman guys. Dalam artian gini, santai yang tadi kita disclaimer kan. Gue mau memastikan kalau memang santai di sini adalah kalian ikut sesuatu organisasi, ikut kegiatan kepanitiaan yang sesuai dengan minat bakat kalian. Jadi kalian santai menjalani kuliah Dan tanpa enjoy. ada yang tekanan, betul. Tanpa ada yang tekanan dan apapun. Walau proker itu banyak dan menumpuk, nanti kalian lebih jatuhnya kayak ya udah, gue masih enjoy, gue menikmati ini. Gue sesuai dengan passion gue masih pengen berinovasi di proker ini. Jadi jatuhnya itu kalian masih enjoy, fun, tapi akademiknya juga masih aman. Daripada kalian ikut beberapa kepanitiaan yang banyak, tapi bukan dengan sesuai passion kalian, jadi kalian memaksakan, akhirnya akademik itu terbengkalai. Nah, jadi memang fokus di kuliah ini kita nggak munafik kalau misalnya kita butuh nilai. Kita masih belajar buat bagaimana cara kita nanti beradaptasi di kampus bagaimana. Nah, pesan saya sekali lagi buat maba, sesuaikan kondisi kampus dalam segi akademik dulu, baru kalian ikut organisasi yang sesuai dengan bidang kalian. Karena tujuan utama kita kuliah juga untuk belajar. Betul, gitu. Oke. Boleh nggak nih kasih unpopular opinion terkait prodi sastra Arab? Kemudian unpopular yang mungkin kita ambil tadi, yang dari pertanyaan KBG mungkin saya ambil. Sebenarnya prodi sastra Arab ini bukan hanya jadi guru ngaji, nah, bukan hanya jadi tokoh religi, tapi bisa juga menjadi seseorang yang membawa perubahan bagi negeri. Gitu. Asik. Oke. Nah, boleh nih kiranya Calvin kasih pesan nih untuk Camaba prodi Arab angkatan 2026 maupun angkatan selanjutnya. Oke, kalian bisa melihat Universitas Indonesia adalah top rank 1 di Indonesia. Nah, kalian kalau mau masuk ke kampus ini berarti perannya dulu. Pernah masuk kampus, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika udah masuk di prodi sastra Arab, kalian akan menemukan kondisi lingkungan yang sangat produktif guys. Jadi manfaatkan waktu kalian, manfaatkan kesehatan kalian, manfaatkan juga lingkungan kalian untuk bisa membentuk pribadi kalian yang lebih baik lagi di sini. Pesan saya untuk maba yang akan masuk di prodi sastra Arab ini adalah keluarga guys. Jadi selamat datang di keluarga sastra Arab yang baru. Terima kasih. Oke. Itu ya kalian yang mau masuk prodi Arab angkatan selanjutnya. Oke, terakhir nih Kak, last question. Terakhir Sebelum banget. penutupan. Ada nggak nih rencana kedepannya nih Kak dari Calvin sendiri, baik rencana di semester 2 ataupun rencana tahun-tahun selanjutnya? Rencana tahun-tahun selanjutnya semoga apa yang telah diusahakan ini akan berhasil baik Amin. untuk kita semuanya juga. Sebenarnya ini adalah rencana untuk semuanya. Saya berharap kayak kita ini selama ini kita menganggap Arif ini adalah keluarga.
berproses bareng di Prodi Arab ini. Semoga nanti semua yang berproses di Arab ini akan lebih sukses ke depannya. Untuk rencana saya sendiri mungkin ketika nanti sudah waktunya magang, pengen magang yang terbaik gitu kan. Bahkan bisa mengikuti jejak para alumni yang udah keluar negeri. Ada negara yang Tentu saja ditargetin ini adalah harapan semua orang gitu kan. Lebih spesifikasinya, semoga kita mendoakan orang-orang yang berharap seperti kita gitu kan. Terwujud semuanya. Dan prospek kedepannya mungkin lebih ke arah nanti kita akan masuk ke dunia kerja gitu kan, persaingannya juga akan sangat-sangat ketat gitu. Dengan adanya Prodi Arab ini saya berharap keluarga di Arab bisa membantu kita satu sama lain. Nah, saya berharap nanti ketika udah membutuhkan prospek atau membutuhkan pertolongan satu sama lain gitu kan, yang namanya manusia kan, makhluk sosial. Semoga orang-orang yang udah sukses pengen membantu temannya. Dan ketika Kak Bilki sudah sukses gitu kan ya, nanti Saling bantu. atau yang bikin Ika Battles ini nih udah sukses gitu ya. Bantu juga, bantu kita juga yang udah dipanggil ke sini ya kan. Saling bantu-membantu ya. Saling bantu. Dan kedepannya berharap ya bisa magang ke luar negeri dan juga akademik tetap balance gitu, dan juga bisa mencari kondisi yang harmonis, kondisi yang produktif, kondisi yang sportif di Prodi Sastra Arab sendiri gitu kan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Alvin Gue yang karena terima kasih udah ke Bilkis nih. karena udah meluangkan waktunya nih buat bentar. sharing-sharing. Kenapa Ada tuh? yang lupa, terima kasih ke Karidwan dulu. Oh iya, kita juga mau terima ngucapin kasih terima kasih ke Karidwan yang udah Yang manggil udah- kita nih. Nih, udah memfasilitasi kita Betul. ini semua. Terima kasih ya, Terima Kak. kasih banyak Ika Battles. Oke. Kita juga terakhir terima kasih kepada penonton udah Oke. menyempatkan waktunya. Iya, terima kasih ya. Oke, terakhir jadi kita mungkin terakhir kutip kali ya, kutip quote yang udah diikuti sama Kak Alvin, almarhum ma'ah man Man ahab. ahabba. Oke. Kita udah berada di pengunjung acara dari episode pertama Ika Batal Stories Behind Achievement. Sampai jumpa di episode Ika Batal selanjutnya. Selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.